Selamat datang di dunia penuh imajinasi dan legenda. Di sini cerita-cerita FunMade Donghua lahir menghadirkan kisah epik, pertempuran mendebarkan, serta petualangan menuju keabadian. Jika kamu suka dunia fantasi dan kisah FunMade, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap perjalanan baru. Inilah FunMade Grandmaster, tempat di mana fantasi menjadi nyata. Bayangkan, sebuah jagat raya tanpa batas, di mana bintang-bintang tak lebih dari butiran pasir, dan hukum alam semesta bisa dihancurkan oleh kehendak seorang kultivator. Di antara miliaran jiwa yang pernah lahir, hanya ada dua nama yang tak pernah padam. Dua legenda yang kisahnya diceritakan ulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dua tokoh yang bahkan surga pun tidak bisa mengabaikannya. Wang Lin, sang pengembara kesunyian, manusia yang menantang langit itu sendiri. Seorang kultivator yang menanggung penderitaan tak terhingga, kehilangan demi kehilangan, namun tetap berdiri. Dengan hukum waktu, ilusi, dan kehancuran, ia menjelma menjadi ancaman bagi seluruh tatanan kosmos. Dan di sisi lain, Bai Xiaon, sosok yang tampak penakut, penuh humor, dan sering lari dari bahaya. Tapi siapa sangka, justru ketakutannya terhadap kematian yang membawanya menuju keabadian. Dengan tubuh abadi, dao kehidupan, serta keberuntungan yang seringkali menentang logika, ia naik menjadi eksistensi yang nyaris tak terkalahkan. Sekarang, bayangkan, jika dua puncak kekuatan ini bertemu. Langit akan terbelah. Bumi akan runtuh. Bintang-bintang akan sirna, seolah semesta pun gentar menyaksikan benturan dua jalan hidup yang begitu berbeda. Penderitaan melawan keberuntungan, kesunyian melawan keabadian. Inilah duel yang mustahil terjadi, namun selalu ditakuti oleh setiap kultivator yang pernah mendengar nama mereka. Wang Lin, melawan Bai Xiaon. Sebuah pertarungan abadi, di mana hanya satu yang bisa berdiri sebagai pemenang. Untuk memahami pertarungan ini, kita harus mengenal siapa sebenarnya dua legenda ini. Mari kita mulai dengan Wang Lin. Dia bukan terlahir jenius. Dia bukan anak dari sekte besar. Wang Lin hanyalah seorang manusia biasa, lahir dari keluarga sederhana. Namun, takdir memberinya jalan penuh penderitaan. Satu demi satu, orang-orang yang ia cintai direnggut darinya. Dari seorang pemuda biasa, Wang Lin berubah menjadi kultivator dingin yang hanya mengenal satu hal, bertahan hidup. Setiap luka, setiap kehilangan, mengukir tekad baja di hatinya. Ia berjalan sendirian, tanpa sekutu, tanpa belas kasih, hanya didorong oleh tekad untuk menantang surga. Dan apa hasilnya? Dari perjalanan panjang itu, lahirlah seorang kultivator yang mampu memutar balik waktu, membekukan ruang, menundukkan jiwa, dan bahkan merobek hukum alam itu sendiri. Wang Lin bukan sekadar kuat. Ia adalah ancaman terhadap keteraturan semesta. Orang-orang menjulukinya, Heaven Defying Kultivator. Berbeda dengan Wang Lin, mari kita lihat Bai Xiaon. Di permukaan, ia tampak jauh dari kata mengerikan. Penakut, malas, suka lari dari masalah, dan sangat mencintai hidup. Tapi justru sifat itulah yang menuntunnya pada jalan keabadian. Bai Xiaon selalu berusaha menghindari kematian. Namun karena keberuntungan absurd yang selalu menyertainya, setiap kali ia hampir binasa, ia justru menemukan peluang untuk melangkah lebih tinggi. Dari teknik tubuh abadi yang menjadikan dirinya hampir mustahil dibunuh, hingga penguasaan dao kehidupan yang memungkinkannya melampaui batas kematian. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas bahwa Bai Xiaon bukan sekadar kultivator biasa. Ia adalah sosok yang tak bisa dibunuh, tak bisa dihentikan, seolah alam semesta sendiri selalu melindunginya. Dan akhirnya, ia menjelma menjadi eksistensi yang dikenal sebagai Unding Heavenly Lord. Jadi di satu sisi, kita punya Wang Lin, jalan penderitaan, kehancuran, dan kekuatan absolut. Di sisi lain, kita punya Bai Xiaon, jalan kehidupan, keabadian, dan keberuntungan yang tak masuk akal. Dua takdir, dua jalan, dua legenda. Pertanyaan besar pun muncul. Jika keduanya bertemu, di titik tertinggi kekuatan mereka, siapa yang akan berdiri sebagai pemenang? Bayangkan sebuah tempat. Bukan di bumi, bukan di langit, melainkan di ruang hampa tak terbatas. Sebuah celah di antara bintang-bintang, di mana cahaya matahari tak pernah mencapai, dan hanya kekosongan abadi yang menguasai segalanya. Di sana, tak ada kehidupan. Tak ada suara.
Yang ada hanyalah detak jantung semesta yang terasa pelan, menunggu sesuatu yang akan segera mengguncang keseimbangannya. Tiba-tiba, ruang itu bergetar. Retakan halus mulai merayap di antara kegelapan, dan dari retakan itu, Wang Lin melangkah keluar. Tubuhnya berdiri tegak, matanya tajam seperti bilah pedang yang bisa menebas realita. Aura yang ia pancarkan membuat bintang-bintang di kejauhan tampak redup. Setiap langkah kecilnya, seolah menginjak hukum ruang dan waktu itu sendiri. Dan di sisi lain, muncul Bai Xiaon. Wajahnya masih dengan ekspresi gugup khasnya, seolah-olah ia lebih suka berada di rumah sambil minum teh. Tapi di balik kegugupannya, tubuhnya memancarkan cahaya keabadian. Setiap tarikan napasnya dipenuhi dengan energi kehidupan yang membuat kehampaan kosmos bergetar. Sekilas ia tampak lemah, tapi di balik tubuh itu tersimpan kekuatan abadi yang tak bisa diabaikan. Dua sosok ini berdiri berhadapan. Tak ada kata-kata. Tak ada peringatan. Hanya tatapan yang saling menusuk, penuh dengan sejarah, penderitaan, dan tekad. Kosongnya alam semesta menjadi saksi. Bintang-bintang menjadi penonton bisu. Dan seakan mengerti apa yang akan terjadi, jagat raya pun menahan napasnya. Inilah arena mereka. Sebuah panggung abadi di mana hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Untuk memahami potensi kemenangan Wang Lin, kita harus menelusuri satu persatu kekuatan yang ia miliki. Wang Lin bukan sekadar kultivator. Ia adalah penguasa hukum fundamental alam semesta. Pertama, hukum waktu. Wang Lin mampu memperlambat, mempercepat, bahkan menghentikan waktu di sekelilingnya. Bayangkan, dalam 1 detik serangan, lawan seakan terjebak dalam lautan gerakan lambat, sementara Wang Lin bergerak bebas. Pedangmu bisa saja sudah diayunkan, tapi di mata Wang Lin, pedang itu bergerak seperti siput. Dan jika itu belum cukup, ia bahkan mampu memutar balik waktu. Luka yang sudah sembuh, bisa ia buka kembali. Serangan yang kau kira berhasil, bisa ia kembalikan, seolah-olah tak pernah terjadi. Kedua, hukum kehancuran. Inilah inti kekuatan Wang Lin. Sebuah energi murni yang tidak membakar, tidak membekukan, tidak memotong. Tidak. Energi ini menghapus. Apapun yang disentuh oleh dao kehancuran Wang Lin, akan lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, tapi juga keberadaan itu sendiri. Bahkan hukum surga pun bisa runtuh di hadapan kekuatan ini. Ini bukan sekadar serangan. Ini adalah akhir. Ketiga, ilusi dan jiwa. Wang Lin adalah maestro dalam permainan pikiran. Ia mampu menciptakan dunia ilusi yang begitu nyata, hingga musuh tak bisa membedakan mana kenyataan dan mana tipuan. Lebih dari itu, Wang Lin menguasai ribuan jiwa yang ia kumpulkan sepanjang perjalanannya. Bayangkan, kau melawan satu orang, tapi di dalam kepalamu, ribuan roh meraung, menjerit, dan mengoyak pikiranmu dari dalam. Bahkan kultivator tangguh sekalipun bisa menjadi gila di hadapan serangan mental Wang Lin. Keempat, tekad dan mentalitas. Inilah senjata terbesar Wang Lin yang tidak bisa diukur dengan mata. Ia adalah manusia yang menantang langit. Ia kehilangan orang tuanya, istrinya, sahabatnya, bahkan anaknya. Tapi setiap kehilangan, setiap luka, tidak menghancurkannya, justru menguatkannya. Wang Lin adalah bukti hidup bahwa penderitaan bisa ditempa menjadi senjata paling tajam. Di medan pertempuran, ia tidak pernah goyah. Ia tidak pernah gentar. Ia berjalan lurus, bahkan ketika surga sendiri berusaha menghentikannya. Namun, meskipun kekuatannya menakutkan, Wang Lin juga memiliki kelemahan. Tubuh fisiknya tidak sekuat Bai Xiaon. Ia lebih rapuh dalam pertahanan tubuh murni. Jika seseorang bisa menahan serangan dao kehancurannya dan mendekat, maka tubuh Wang Lin berpotensi dihancurkan. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar bisa bertahan hidup cukup lama untuk sampai ke titik itu? Singkatnya, Wang Lin adalah badai yang tak bisa ditahan. Ia adalah pemusnah hukum, penguasa waktu, dan pengendali jiwa. Setiap langkahnya adalah ancaman. Setiap gerakannya adalah bencana. Di hadapan Wang Lin, bahkan bintang-bintang pun tampak rapuh. Sekarang, mari kita lihat sang lawan. Bai Xiaon. Jika kita hanya menilai dari penampilan, ia tampak sama sekali tidak berbahaya. Sosok yang sering terlihat gugup, banyak bicara,
dan terkenal karena selalu lari dari masalah. Tapi jangan tertipu, di balik sifat penakutnya, tersimpan kekuatan yang membuatnya dikenal sebagai Unding Heavenly Lord. Pertama, tubuh abadi. Inilah perbedaan paling besar antara Bai Xiaon dan hampir semua kultivator lainnya. Tubuhnya ditempa melalui seni tubuh abadi yang luar biasa. Ia bisa menahan serangan yang mampu menghancurkan gunung, merobek planet, bahkan meremukkan bintang. Setiap tetes darahnya mengandung energi kehidupan yang begitu pekat, hingga bahkan luka fatal pun dapat pulih seketika. Dengan tubuh abadi ini, Bai Xiaon bukan hanya sulit dilukai, ia nyaris mustahil dibunuh. Kedua, Dao kehidupan dan keabadian. Berbeda dengan Wang Lin yang berjalan di jalur kehancuran, Bai Xiaon menempuh jalan kehidupan. Ia memanipulasi kekuatan regenerasi, reinkarnasi, dan keabadian. Dalam pertempuran, serangannya mungkin tidak selalu yang paling tajam, tapi energi kehidupannya membuat arena seolah mendukungnya. Luka-lukanya sembuh. Energinya terus mengalir. Bahkan ketika tubuhnya runtuh, Dao kehidupan mampu memanggilnya kembali dari ambang kematian. Ketiga, keberuntungan yang absurd. Inilah faktor X yang membuat Bai Xiaon benar-benar sulit ditebak. Dalam sejarahnya, berkali-kali ia seharusnya mati, tapi selalu saja ada sesuatu yang menyelamatkannya. Entah itu sebuah harta karun jatuh tepat di tangannya, musuh tiba-tiba membuat kesalahan fatal, atau alam semesta seperti sengaja melindunginya. Bagi musuh-musuhnya, bertarung dengan Bai Xiaon seperti melawan ketidakpastian itu sendiri. Kau bisa memiliki strategi sempurna, tapi di hadapan keberuntungannya, semua bisa runtuh. Keempat, aura kehidupan yang mengguncang. Bai Xiaon bukan hanya keras kepala dalam bertahan hidup, ia juga memancarkan energi kehidupan yang menekan. Musuh yang mendekat sering merasa mentalnya runtuh. Bagaimana kau bisa membunuh seseorang yang bahkan kematian pun enggan menyentuhnya? Keteguhan hidupnya justru menjadi senjata psikologis yang luar biasa. Namun, tentu saja Bai Xiaon pun memiliki kelemahan. Serangan ofensifnya tidak sebrutal Wang Lin. Ia lebih cenderung bertahan, menunggu, atau bahkan secara tidak sengaja membalik keadaan karena keberuntungannya. Jika pertarungan benar-benar murni soal serangan cepat, tajam, dan mematikan, Bai Xiaon bisa kalah telak. Singkatnya, Bai Xiaon adalah lawan yang membuat frustrasi. Kau bisa melukai dia, tapi ia sembuh. Kau bisa menjebaknya, tapi ia lolos. Kau bisa menghancurkan tubuhnya, tapi ia kembali berdiri. Seolah-olah semesta sendiri berkata, Bai Xiaon tidak boleh mati. Inilah yang membuatnya berbahaya. Bukan karena dia adalah yang terkuat, tapi karena dia adalah yang paling sulit dihabisi. Keheningan kosmos pecah, ketika dua sosok itu akhirnya bergerak. Wang Lin, dengan tatapan dinginnya, mengangkat tangan. Udara hampa di sekitarnya bergetar, seolah waktu itu sendiri berhenti merespons. Cahaya bintang di kejauhan melambat, dan setiap pecahan debu kosmik terhenti di udara. Dalam sekejap, hukum waktu Wang Lin melingkupi arena. Bai Xiaon langsung merasakan berat luar biasa menekan tubuhnya. Gerakannya tertahan, seolah dirinya tenggelam dalam lumpur yang kental. Wajahnya menegang, sedikit panik, tapi bibirnya bergetar sambil berbisik. Sial, lagi-lagi aku bertemu lawan yang gila. Namun di balik keluhannya, tubuh Bai Xiaon memancarkan cahaya keemasan. Tubuh abadi miliknya bergetar, memecah pengekangan hukum waktu itu. Perlahan, ia mulai bergerak kembali, meski terasa berat. Wang Lin tidak menunggu. Dengan satu gerakan jari, ia memanggil kekuatan yang telah membuat banyak dunia runtuh. Dao kehancuran. Ruang di hadapannya bergetar, berlipat, lalu terbelah. Sebuah retakan hitam pekat muncul, merambat ke arah Bai Xiaon. Itu bukan sekadar serangan, itu adalah penghapusan eksistensi. Bai Xiaon terbelalak. Retakan itu mendekat cepat, dan untuk sesaat, rasa takut khasnya muncul kembali. Tapi tubuhnya berkilau semakin terang. Energi kehidupan melonjak keluar, membentuk lapisan demi lapisan pelindung hijau zamrud di sekelilingnya. Dao kehidupan melawan Dao kehancuran. Ketika dua kekuatan itu bertabrakan. Bom! Guncangan merobek ruang kosong. Gelombang energi menjalar ke segala arah, menghancurkan bintang-bintang kecil di kejauhan. Tubuh Bai Xiaon terhuyung, darah menetes dari bibirnya. Tubuh abadi itu masih utuh,
Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan sakit yang menusuk jiwa. Dia benar-benar bisa merusak keabadianku, pikir Bai Xiaon, matanya membelalak ngeri. Sementara itu, Wang Lin tetap berdiri tenang. Matanya dingin, suaranya rendah, nyaris tanpa emosi. Bai Xiaon, tubuhmu mungkin abadi, tapi jiwa, tidak ada jiwa yang bisa lolos dari kehancuran. Sekejap kemudian, langit gelap di belakang Wang Lin terbuka. Ribuan wajah jiwa muncul, menangis, menjerit, meraung. Gelombang ilusi menyerbu, menelan Bai Xiaon dalam lautan bayangan. Di dalam pikirannya, Bai Xiaon tiba-tiba melihat dirinya dikepung oleh ribuan roh. Mereka menjerit, menyerang, dan mencoba merobek jiwanya. Ia menjerit panik, "Haa! Apa ini? Kenapa harus roh-roh menyeramkan seperti ini?" Namun ketakutan yang biasanya membuatnya lari, justru kini meledak menjadi energi kehidupan. Dari tubuhnya, muncul cahaya putih terang. Aura kehidupan menyapu ilusi itu, membuat ribuan jiwa berteriak dan meleleh seperti salju tersentuh matahari. Bai Xiaon terengah, wajahnya pucat, tapi ia masih berdiri. "Aku tidak mau mati. Aku tidak akan mati," teriaknya dengan putus asa. Gelombang energi kehidupannya meluas, memulihkan tubuhnya yang sedikit retak. Bahkan darah yang menetes pun terserap kembali ke tubuhnya. Namun, Wang Lin hanya menatap. Tatapannya dingin, seakan berkata, itu baru permulaan. Arena pun kembali bergetar. Kedua sosok legendaris ini telah menunjukkan sebagian kecil kekuatan mereka, dan jelas, ini baru awal dari pertarungan abadi. Ledakan demi ledakan mengguncang ruang hampa. Serangan Wang Lin dan Bai Xiaon kini bukan lagi sekadar duel, melainkan perang dua dao yang bertolak belakang. Kehancuran melawan kehidupan. Kematian melawan keabadian. Dengan satu hentakan kaki, Wang Lin memecah ruang di bawahnya. Retakan hitam pekat menjalar seperti guratan tinta di kertas kosong, menyebar ke segala arah. Setiap retakan membawa energi kehancuran yang bisa melumat bintang, menghapus planet, dan memusnahkan jiwa. Bai Xiaon membalas dengan teriakan putus asa. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau zamrud yang semakin terang, hingga membentuk bayangan raksasa dari dirinya sendiri. Bayangan itu bukan hanya ilusi, melainkan manifestasi dao kehidupan. Setiap retakan hitam yang menyentuh cahaya itu, meleleh, melemah, lalu lenyap. Benturan kedua dao membuat ruang kosong tak lagi sunyi. Gelombang energi bergemuruh, mendorong bintang-bintang jauh hancur berkeping-keping. "Aku tidak akan kalah," teriak Bai Xiaon, meski wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar. "Keabadian adalah jalanku." Namun Wang Lin hanya mengangkat tangan, seakan mengendalikan seluruh kosmos. "Abadi?" Suaranya dingin, menusuk. Tidak ada yang benar-benar abadi, bahkan surga pun bisa runtuh. Seketika, tubuh Wang Lin dipenuhi dengan aura hitam pekat. Matanya bersinar dengan hukum waktu dan kehancuran yang menyatu. Ia mengangkat telapak tangan, dan seketika, bintang terdekat hancur berkeping-keping. Fragmen bintang itu melesat ke arah Bai Xiaon, ribuan, jutaan, setiap kepingan diselimuti energi kehancuran. Bai Xiaon meraung, tubuh abadi dan dao kehidupan meledak jadi cahaya putih murni. Ia melompat maju, menghancurkan kepingan bintang dengan tinjunya, satu persatu. Darahnya bercucuran tapi luka itu langsung menutup kembali. Tubuh abadi melawan kekuatan yang menghapus eksistensi. Kehidupan menahan kehancuran. Kosmos bergetar. Ruang berlipat, retak, dan runtuh. Seolah-olah semesta itu sendiri, tidak mampu menahan benturan antara Wang Lin dan Bai Xiaon. Pertarungan mereka mencapai puncak. Kosmos runtuh, bintang-bintang sirna, dan hanya dua sosok yang masih berdiri di tengah kehampaan. Tubuh Bai Xiaon berlumuran darah, meski setiap luka menutup kembali dengan cepat. Namun di balik keabadian itu, matanya mulai menunjukkan ketakutan. Dia sadar. Dao kehidupan miliknya terkikis perlahan oleh gelombang kehancuran Wang Lin. Tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah, aku tidak mau mati. Teriak Bai Xiaon, matanya melebar panik. Wang Lin menatapnya tanpa belas kasihan. Suara dinginnya menggema, seakan berbicara bukan hanya kepada Bai Xiaon, tapi kepada seluruh alam semesta. Tubuhmu abadi, tapi jiwamu tetap fana. Dengan satu gerakan tangan, Wang Lin memanggil kekuatan terlarangnya. Hukum kehancuran dan hukum waktu menyatu,
membentuk pusaran hitam yang berputar di telapak tangannya. Pusaran itu bukan sekadar serangan, itu adalah akhir dari eksistensi, akhir dari keabadian. Ia melepaskannya. Pusaran itu melesat, menembus pertahanan Bai Xiaon, mengabaikan tubuh abadi yang tak bisa dihancurkan, dan langsung menembus inti jiwanya. Bai Xiaon menjerit. Tubuhnya masih utuh, masih berdiri, tapi matanya kehilangan cahaya. Jiwa abadi yang selalu melindunginya, retak, pecah, lalu sirna. Hening. Tubuh Bai Xiaon berlutut perlahan, menatap Wang Lin dengan senyum getir bercampur ketidakpercayaan. Jadi, keberuntunganku, akhirnya habis juga, gumamnya, sebelum cahaya kehidupannya padam. Kosmos kembali sunyi. Hanya Wang Lin yang berdiri tegak, tubuhnya dikelilingi aura gelap yang mengguncang surga dan bumi. Dan di detik itu, jelaslah siapa pemenangnya. Wang Lin. Sang penantang takdir. Sang penguasa kehancuran. Satu-satunya kultivator yang bahkan bisa menghapus keabadian. Sekarang, mari kita analisis. Mengapa Wang Lin yang keluar sebagai pemenang? Pertama, perbedaan jalur Dao. Bai Xiaon berjalan di jalur kehidupan dan keabadian. Itu membuatnya luar biasa sulit dikalahkan secara fisik. Ia bisa menahan luka, memulihkan tubuh, bahkan menantang kematian. Namun, jalurnya tetap bersifat defensif. Sedangkan Wang Lin berjalan di jalur kehancuran. Dao-nya bukan sekadar menghancurkan tubuh, melainkan menghapus eksistensi itu sendiri. Ketika kehidupan bertemu kehancuran, ujungnya jelas, kehancuran selalu memiliki jalan untuk merobek kehidupan. Kedua, hukum waktu. Bai Xiaon bisa sembuh dari luka apapun. Tapi waktu adalah sesuatu yang tak bisa ia hindari. Wang Lin memanipulasi waktu untuk memperlambat, membekukan, bahkan memutar balik serangan. Dengan ini, keunggulan regenerasi Bai Xiaon menjadi kurang berarti, karena Wang Lin bisa mengulang kembali luka yang sudah sembuh berkali-kali. Ketiga, serangan jiwa. Inilah kunci yang menentukan. Tubuh Bai Xiaon memang nyaris mustahil dihancurkan. Tapi jiwa abadi yang menjadi inti keberadaannya tetap bisa diincar. Wang Lin adalah penguasa jiwa dan ilusi, ribuan kali lebih berpengalaman dalam perang spiritual. Ketika ia menggabungkan dao kehancuran dengan hukum jiwa, Bai Xiaon tidak memiliki perlindungan yang cukup. Keempat, mentalitas. Bai Xiaon, meskipun kuat, selalu digerakkan oleh rasa takut. Sedangkan Wang Lin digerakkan oleh penderitaan, kehilangan, dan tekad baja. Dalam duel tanpa ampun, mentalitas ini yang membedakan pemenang. Di saat Bai Xiaon berteriak, "Aku tidak mau mati," Wang Lin justru berbisik, "Aku akan menantang surga." Singkatnya, dalam benturan langsung, Bai Xiaon mungkin bisa bertahan lebih lama. Tapi Wang Lin memiliki serangan absolut yang mampu menembus segala pertahanan. Dan itulah yang membuatnya menang. Pertarungan ini bukan sekadar duel. Ini adalah benturan dua jalan hidup yang sama sekali berbeda. Bai Xiaon, sang penakut yang tak mau mati, yang berjalan di jalur kehidupan dan keabadian. Wang Lin, sang pengembara kesunyian, yang membakar dirinya dengan penderitaan dan menantang surga dengan dao kehancuran. Keduanya mencapai puncak, keduanya melebihi batas manusia. Namun pada akhirnya, ketika kehidupan bertemu kehancuran, hanya satu yang bisa berdiri. Dan pemenangnya adalah Wang Lin, sang penentang takdir, sang penguasa waktu dan kehancuran, sang kultivator yang bahkan surga pun tak mampu membungkamnya. Pertarungan ini menjadi saksi bahwa kadang keberuntungan tak cukup. Kadang, hanya tekad baja dan kekuatan absolut yang mampu mengubah nasib. Dan dengan itu, duel abadi antara Wang Lin dan Bai Xiaon pun berakhir. Sebuah kisah yang akan terus dikenang sebagai benturan dua legenda terbesar dalam sejarah kultivasi. Terima kasih sudah menonton dan menemani perjalanan hari ini. Setiap dukungan dari kalian lewat like, komen, dan subscribe adalah kekuatan besar yang membuat kisah ini terus hidup. Bersama kita akan menjelajahi dunia fantasi tanpa batas, menyaksikan lahirnya legenda baru, serta mengikuti jejak para pahlawan menuju keabadian.